Halo teman-teman semuanya. Balik lagi ini di podcast monolog ataupun ya kita review-review dikit sebenarnya. Review-review dikit masalah, bukan masalah sih, balapan kemarin ya di Miami GP. Yang menurut gua balapan kemarin tuh seru banget, mentok. Semua ada drama, ada action, terus kita disuguhin pure racing banget. Jadi benar-benar gua puas banget. Semoga kalian juga terpuaskan dengan balapan kemarin ya. Pegadang kita, kalau gue bilang, benar-benar terbayarkan dengan sempurna. Menurut gue, balapan kemarin pure mentok bagus banget. Oke, seperti biasa, langsung aja kita review. Gue di sini Renaldo Edo, salah satu founder dari Will to Will Podcast, yang dimana gue akan coba review untuk balapan GP Miami kali ini. Dan kita start aja langsung dari pertama seperti biasa dari startnya yang chaos banget. Kita di sini punya Kimi Antonelli yang lagi-lagi masih struggling sama startnya. Padahal reaction time-nya dia bagus, tapi masalah untuk mungkin melepas clutch-nya yang sempat pernah disinggung oleh Toto Wolff, masalah melepas clutch-nya Kimi Antonelli yang masih belum bisa semulus itu, masih geradakan katanya. Itu memang jadi PR banget untuk Kimi Antonelli. Dia sempat turun ke posisi 3, sempat disalip sama Leclerc, startnya bagus banget. Terus ada Max Verstappen juga yang start di posisi 2, itu cukup bagus. Cuman memang pada waktu di tikungan kedua, Max Verstappen terlihat sedikit buru-buru, sedikit apa ya, gerasa gerusu juga. Akhirnya mencoba untuk langsung dive bomb di situ. eh, nggak berhasil, untungnya Charles Leclerc pinter banget, dia menunggu ketika kiri ada Kimi Antonelli, kanan dia punya Max Verstappen, dua-duanya sama-sama bablas. Di situ Charles Leclerc akhirnya bisa berhasil naik ke posisi pertama, melewati Max dan juga Kimi Antonelli. Menuju ke tikungan 2 yang dimana itu belok sebelah kiri, right hander ya, belok kiri menuju ada sedikit siken dikit ngeflow. Itu di situ Max dikit ada terlalu cepat buka gasnya, terlalu dalam juga kayaknya. Ada spin dan akhirnya ngesot ya mobilnya, nge-slide terus ngesot terus akhirnya dia spin. Untungnya Max memang salah satu driver yang terbaik lah di grid ini. Dia bisa mengontrol mobilnya dengan baik dan akhirnya dia masih bisa bawa mobilnya secara utuh tanpa ada damage apapun. Tapi masalahnya ketika dia melakukan spin itu, yang belakang jadi numpuk semuanya, nggak berani ada yang nyalip ataupun apa ya, bukan nggak berani ada yang nyalip, maksudnya semuanya ke pile up, semuanya numpuk aja di belakang gitu. Tapi untungnya semuanya nggak ada insiden yang berarti pada waktu itu. Sampai akhirnya kita masuk ke kalau gue lupa di lap 7, lap 6, ya dimana Isaac Ajar tiba-tiba nabrak di siken sektor ketiga, nabrak tembok karena terlalu dalam dia pada waktu entry cornernya di siken. Terus juga nggak tahu kenapa juga lucu banget si Gasly udah bagus banget mencoba untuk overtake Liam Lawson, cuman Liam Lawson mencoba untuk defense. Yang terjadi adalah Gasly mencoba round di outside, bannya apa ya, berbenturan sama ban depannya Lawson yang membuat mobilnya Gasly akhirnya terjungkel ya kan, jungkel balik-balik gitu. Ya akhirnya safety car keluar, ini merubah semua peta pertarungan. Max di sini dan Red Bull memutuskan untuk masuk untuk mengganti ban hard di lap ke-7 kalau nggak salah, atau ke-8 gue lupa, ke-7 harusnya. Itu tuh sebenarnya ini gambling parah yang dilakukan oleh Red Bull dan juga Max gitu ya kan, karena melihat Hajar memang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, udah DNF. Jadi sebenarnya ini kenapa kenapa jadi keputusan dari Red Bull sendiri untuk memakai ban hard ini sebenarnya ini gambling yang dimana eh, Red Bull itu memprediksi ataupun semua tim itu sudah memprediksi bahwa akan ada hujan di lap 25 dan kemungkinan besar akan menjadi deras yang dimana itu akan mengharuskan semua pembalap itu akan mengganti bannya untuk menjadi ban intermediate. Cuman masalahnya adalah
ini tuh masih gambling yang dimana kita nggak tahu ini tuh benar-benar akan terjadi hujannya, maksudnya hujan deras ini akan benar-benar turun atau hanya cuman segerimis-gerimis aja. Jadi semua masih memprediksi dan apa yang dilakukan Red Bull itu sebenarnya gambling ya seperti cacing-cacing naga-naga lah. Cuman itu yang diambil, kalau ini misalnya berhasil, ini akan jadi hasil yang bagus banget untuk Max Verstappen, terbukti dia sempat P1, tapi kalau ini gagal, ya balik lagi seperti hasil yang kemarin. Masalahnya adalah hujannya nggak turun-turun dan nggak sesuai prediksi gitu, dan tim-tim lain yang akhirnya mencoba untuk menahan, tidak memasukkan duluan, akhirnya bisa finish lebih mantap di depan gitu. Nah, beda lagi dengan Charles Leclerc yang dimana Ferrari memutuskan memasukkan Leclerc itu lebih awal daripada plan A biasanya ataupun pada waktu plan pertamanya. Yang dimana plan pertamanya adalah melakukan one stop tapi di antara pit window-nya sekitar 27, lap 27 sampai lap 30-an antara situ. Tapi jauh lebih early, 6 lap kalau nggak salah, lebih early daripada punyanya Hamilton itu sendiri. Jadi Leclerc sempat menanyakan kayak kenapa dia dimasukkan lebih dulu gitu. Bukan bukan karena apa-apa, tapi ternyata setelah diketahui bahwa apa yang dilakukan Ferrari itu tuh lebih ke arah untuk mengcover George Russell. Padahal ini sebenarnya agak nggak masuk akal. George Russell ini berada di posisi belakang yang jauh mungkin sekitar jauh banget sekitar 10 detik 11 detik gue lupa itu jauh di belakangnya Leclerc yang dimana itu nggak akan ngaruh apa-apa. Tapi apa yang terjadi di pemikiran Ferrari gue nggak paham juga kenapa Ferrari ini memikirkan Leclerc harusnya yang mengcover si George Russell, padahal masih ada Hamilton di belakang. Hamilton masih bisa menahan Russell yang dimana itu harusnya itu pekerjaannya Hamilton, tapi di sini malah Leclerc yang korbankan untuk melakukan mengcover yang namanya George Russell ketika George Russell Mercy memutuskan George Russell untuk masuk melakukan undercut jauh 7 lap lebih early, bahkan 1 lap lebih early, 7 lap lebih early daripada Hamilton, karena sebenarnya George Russell mencoba untuk menyalip Hamilton itu sendiri, tapi apa yang terjadi Ferrari malah berpikir ya Leclerc yang harus dikorbankan. Ini jelas-jelas nggak masuk akal, padahal Leclerc juga lagi di posisi ketiga. Jadi agak aneh banget, gue nggak paham banget apa yang dipikirkan oleh Ferrari. Ya ini memang harus dibenerin sih untuk masalah strategi. Gue rasa Fred Vasseur sebenarnya udah jelas ya kan. Dia udah bener gitu, birokrasinya udah bener dan segala macam. Cuman balik lagi ini ke masalah Ferrari ini lebih ke masalah strateginya lagi yang kembali lagi ke zaman-zaman zaman-zaman apa ya, penderitaan gitu. Gue nggak paham sih Mas Ian. Jadi itu sempat ngamuk, akhirnya Leclerc sempat ngamuk, sempat marah, eh, sempat mempertanyakan juga. Tapi ya apapun itu ya udah terjadi juga. Terus gue mau ngomong tentang McLaren yang gila banget hari ini, dominasinya luar biasa selama minggu kemarin di Miami, dari sesi praktis, sesi sprint sampai ke balapan semuanya mendominasi walaupun sayangnya pada waktu di main race McLaren yang harusnya bisa menang tapi gagal. Eh, Gagal itu karena sebenarnya bukan kesalahan dari McLaren yang gimana-gimana ataupun kesalahannya Norris yang tidak bisa mengejar, tapi memang itu adalah apa ya, kalau gue bisa bilang kelasnya dari Kimi Antonelli udah upgrade, dia udah naik level, dia udah bagus, yang dimana sebenarnya secara data di atas kertas McLaren itu jauh lebih unggul masalah tire wear. Nah tapi masalahnya Kimi Antonelli bisa mengconvert ataupun bisa menjaga tire wear-nya ataupun tire deck-nya itu jauh lebih bagus daripada McLaren itu sendiri, yang membuat akhirnya McLaren yang awalnya mempunyai strategi untuk bertahan dan lebih ke arah kayak tunggu dulu, mungkin beberapa lap kemudian Kimi Antonelli akan kehabisan grip, tapi ternyata itu di luar prediksi semua. Kimi Antonelli tetap melakukan race-nya dengan baik, pace-nya tetap konsisten dan tetap kenceng, tapi bannya tidak kendor sama sekali. Ini yang menjadi apa ya, catatan tersendiri untuk McLaren yang membuat akhirnya McLaren sedikit agak pusing juga. Terus Norris juga mulai tadi pada waktu race di akhir dia sempat kayak kaget juga ternyata Kimi Antonelli
bisa bikin stressful kayak gini ya. Ini tapi secara strategi sebenarnya McLaren udah oke semua. Mungkin kesalahannya cuman di slow pit stop aja pada waktu Norris masuk ke pit. Itu aja sih. Untuk Piastri, gue bisa bilang luar biasa recovery-nya dari P7 dia naik terus sampai akhirnya dia finish di P3. Untuk George Russell sendiri, jujur gue masih agak mempertanyakan balapannya gimana. Gue nggak percaya kalau misalnya mobilnya ada masalah, karena Kimi Antonelli juga punya masalah, yaitu downshiftnya juga ada sempat bermasalah juga di pertengahan race. Dia ngomong downshiftnya ada masalah dan segala macam, tapi Kimi Antonelli masih bisa nge-extract mobilnya dan mengconvert itu untuk menjadi sebuah kemenangan. Sedangkan George Russell, gue nggak tahu kenapa dia harus nunggu sampai dua orang di depannya, yaitu Max Verstappen dan juga Charles Leclerc, untuk melakukan kesalahan dulu, baru dia bisa naik dua posisi. Maksud gua, di sini Mercedes itu punya mobil yang superior banget, yang harusnya George Russell tuh dengan pengalaman dia di F1 sudah berapa lama gitu ya kan, lalu jauh lebih berpengalaman daripada Kimi Antonelli itu sendiri. Terus juga dengan dia apa ya, punya mobil yang superior, harusnya ini bukan jadi masalah lagi gitu. Harusnya si George Russell lebih bisa mengekstrak mobilnya daripada Kimi Antonelli. Yang dimana orang-orang ataupun banyak media, banyak pundit-pundit di luar sana yang bilang bahwa George Russell kemungkinan akan bisa menjadi WDC gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari 3 race setelah China, Jepang, lalu Miami kemarin, itu benar-benar kayak menunjukkan bahwa ya Russell kayaknya belum layak untuk WDC. Tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Cuman gue berharap ada fight, ada berani fight, mental fight untuk kayak memang harus bertarung ke depan. Kalau kita lihat ke belakang-belakang, yang dimana yang juara-juara WDC sebelum-sebelumnya, let's say Norris tahun lalu ada Max Verstappen, lalu ada Lewis Hamilton, itu semuanya rata-rata agresif pada waktu mereka mau mengejar WDC. Mereka mereka berani agresif. Mereka berani agresif bukan berarti gerasak gerusuk dan ngawur ya, tapi lebih ke arah kayak agresif itu berani untuk menyerang, berani untuk bertarung dan segala macamnya, untuk istilahnya ya lu kalau mau ngejar menang ya harus berusaha banget gitu, bukan cuma nunggu nunggu durian runtuh baru lu akan bisa ke depan. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi gue masih sama walaupun di Australia dia juara satu, tapi itu pertarungannya cuma satu, lawannya cuma Piastri. Setelah itu ya udah nggak lawannya cuma Leclerc. Setelah itu ya udah nggak ngapa-ngapain lagi, dia dapat clean air aman terus di depan, ya udah nggak ada gangguan, akhirnya dia bisa menang. Jadi menurut gue apakah Russell layak jadi WDC? Sebenarnya bisa aja layak, tapi kalau kayak gini terus, ya akan susah sih sebenarnya. Kemungkinan bakal diambil oleh Kimi Antonelli ini sangat-sangat berbahaya, apalagi dan ini menunjukkan bahwa keputusannya dari Toto Wolff tentang kontrak 1+1 yang dikasih Mercedes ataupun Toto Wolff kepada George Russell ini menjadi keputusan yang sangat-sangat tepat. Kenapa? Coba bayangin kalau misalnya dia langsung dikasih 2 tahun secara firm kontraknya. Ini akan tidak bagus untuk Mercedes, karena melihat kalau dari performanya George Russell itu tidak sebagus itu selama 3 race terakhir dari China. Lalu ada Jepang dan juga ada yang namanya Miami kemarin. Itu balapannya bener-bener kalau gue bilang kasih raport, paling raportnya cuma 6. Bagus-bagus cuma 7. Itu pun nggak lebih baik daripada Kimi Antonelli. Kita lihat Kimi Antonelli, iya walaupun dia menang, tapi dia berusaha. Dia berusaha untuk mendapatkan itu. Oke, startnya jelek. Memang jadi PR yang sangat-sangat besar untuk dia. Tapi pada waktu race, pada waktu sudah jalan mobilnya, dia berhasil melawan siapapun. Dia tahu punya mobil superior, dia tahu punya punya mental fight yang tinggi. Akhirnya dia berani untuk fight dan untuk menang untuk itu. Jadi bisa memanfaatkan keadaan dan lingkungan sekitar yang Mercedes sekarang sebenarnya udah istilahnya, lu kalau mau WDC ya materialnya ada di Mercedes semua untuk sementara ini gitu, untuk di sekarang ini gitu. Jadi lu harus bisa memanfaatkan itu juga, dan Kimi Antonelli berhasil mengkonvert itu semua. Dari 4 balapan 3 kali kemenangan itu luar biasa untuk Kimi Antonelli. Dan bayangin, Kimi Antonelli baru 1,5 tahun di F1, nggak kayak Russell yang udah
bertahun-tahun di F1 gitu. Jadi maksud gue, ya berbenah aja untuk George Russell. Gue bingung banget mau ngomong apa lagi. So, itu aja untuk hari ini teman-teman. So, menurut lo kira-kira eh, apa aja yang kemarin menurut kalian yang menarik untuk dibahas? Karena mungkin kalau gue bisa bilang Alpine, prediksi gue yang menjadi kuda hitam di season ini benar-benar jadi kuda hitam. Yang out of nowhere juga Franco Colapinto dapat posisi kelima karena Leclerc dan juga Max kalau nggak salah itu turun karena dapat penalti. Leclerc dapat 20 detik penalti, kalau nggak salah si Max itu dapat 5 detik penalti. Seperti itu. Jadi gue lupa untuk Max itu dapat berapa, pokoknya dapat penalti, mereka berdua turun, kalau pintu akhirnya naik ke posisi kelima. Jadi benar-benar Alpine bagus banget. Williams juga dua-duanya akhirnya dapat poin di Miami akhirnya. Semoga ini menjadi tren yang positif. Hamilton kayaknya masih struggle, dan Ferrari sebenarnya struggle-nya adalah di tire wear-nya ataupun tire deck-nya. Semoga dengan kedepannya, lalu belum lagi nanti akan ada A2 juga di Monaco, mereka baru akan aplikasiin, yang dimana Kanada nanti, selama ini kan Kanada dulu, setelah itu baru kita lihat dulu siapa yang akan dapat A2, di Monaco baru akan diaplikasiin, seperti itu. Oke, sekian teman-teman untuk review ataupun recap ataupun highlight dari GP Miami 2026 kemarin, yang dimana balapannya seru banget. Semoga kalian suka. Uh, well, menurut kalian kira-kira driver of the day-nya siapa? Siapa yang pantas? Dan kasih alasan, tulis komen di bawah. Like kalau lo suka sama video ini, dan dislike kalau lo misalnya nggak suka. Subscribe kalau kalian belum, kalau kalian suka pastinya. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video tentang motorsport gua, mau F1 ataupun MotoGP, mau podcastnya juga, semuanya akan ada di minggu ini dan seterusnya. Itu aja teman-teman, thank you semuanya, ciao.